Jumpa lagi dengan saya Martia dalam pelajaran karya ilmiah bersama channel YouTube-nya Matsa Sorba MTS Surya Buana Malang. Sebelum kita mulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Meskipun kita belajar melalui program daring dari jarak jauh, hati kita tetap sambung, terus bersemangat, bermotivasi tinggi untuk meraih prestasi. Pada pelajaran kali ini, saya akan melanjutkan keterangan mengenai penyusunan proposal karya ilmiah. Kalau minggu yang lalu telah saya terangkan tentang latar belakang, alasan ide pemilihan yang kita tuangkan dalam proposal, kali ini akan saya jelaskan pada poin-poin bagian yang lain dalam proposal. Sebelum kita mulai pelajaran, kita lihat kembali tujuan dari pembelajaran kita adalah menerapkan surat Al-Alaq ayat 1, Iqra, yaitu bacalah. Apa yang kita baca? Ayat Allah yang tercipta dan yang tertulis. Yang tercipta berupa alam, mari kita pelajari lewat program riset karya ilmiah di sekolah kita. Melalui program jarak jauh, kita tetap bisa melakukan penelitian secara mandiri. Poin yang berikutnya, tujuan kita adalah siswa dapat mengimplementasikan idenya dalam konteks karya ilmiah, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Tata urutan penulisan proposal telah saya sampaikan minggu lalu. Ada judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, telah apustaka, konsep dan definisi operasional, kerangka teori, perumusan kerangka berpikir, dan hipotesis, metodologi, garis besar isi, serta penutup. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai rumusan masalah. Para siswa dapat membuat secara sederhana, karena kita masih SMP, kalau mau lebih lengkap lagi boleh. Berikut ini adalah contoh untuk membuat rumusan masalah. Kita tulis sebagai berikut, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam proposal ini adalah 1. Bagaimana membuat titik-titik berbasis titik-titik. Dari titik-titik ini ide kita. Berbasis itu dasarnya apa? Misalnya mau membuat masker, mau membuat lulur, mau membuat sabun, mau membuat biofuel dari bahan-bahan alami, maka kita boleh memakai kata membuat. Kalau kita mendesain, misalnya mendesain baju bayi sekali pakai, maka kita boleh memakai kata desain. Misalnya kita membuat robotik, kita gunakan kata merancang. Sehingga bagaimana membuat atau mendesain atau merancang titik-titik-titik berbasis titik-titik. Kemudian poin yang kedua, bagaimana menguji hasil pembuatan atau hasil desain atau hasil perancangan berbasis titik-titik-titik. Kemudian poin ketiga, bagaimana menganalisa hasil pengujian atau hasil pembuatan atau hasil perancangan titik-titik-titik berbasis titik-titik-titik. Ini sangat sederhana. Untuk anak SMP sangat mudah, bisa mencontoh dari kerangka yang saya buatkan atau mengembangkan sendiri lebih lengkap lagi. Adapun tujuan penelitian kita masih mengacu pada rumusan masalah. Jadi tidak boleh berbeda dengan rumusan masalah. Harus sama. Hanya kita buang secara sederhana kata bagaimana dan tanda tanya, sama persis yang tadi. Jadi membuat atau mendesain atau merancang titik-titik-titik berbasis titik-titik. Kemudian menguji hasil
perancangan atau hasil desain, hasil pembuatan, titik-titik-titik berbasis titik-titik. Menganalisa hasil pengujian, titik-titik-titik, atau menganalisa hasil desain atau hasil perancangan, titik-titik-titik berbasis titik-titik. Mudah kan? Bisa dicoba. Contoh ini untuk anak SMP sangatlah mudah untuk menulis tujuan dari penelitian kita. Karena kerangkanya sudah saya buatkan, tinggal mengganti sedikit saja. Tapi jika mau membuat dengan contoh dari beberapa tulisan, mau mencontoh dari beberapa teori tentang pembuatan tujuan dari buku-buku sebagai literatur, boleh, akan lebih bagus dan lebih lengkap. Ini karena kita masih SMP, saya buatkan paling sederhana. Adapun manfaatnya sama. Adapun kata tadi rumusan masalah, tujuan, tinggal kita ganti dengan manfaat di sini. Lalu kita tulis, adapun manfaat dalam proposal ini adalah tetap mengacu pada rumusan masalah dan tujuan. Sama persis, hanya di depannya kita beri kata dapat. Tidak boleh menggunakan kata bisa, karena kata bisa tidak baku. Jadi gunakan kata dapat, yaitu dapat membuat atau mendesain atau merancang titik-titik berbasis titik-titik. Dapat menguji hasil perancangan titik-titik-titik. Dapat menganalisa hasil pengujian, perancangan, titik-titik-titik, berbasis titik-titik. Nah, mudah bukan? Sangat mudah. Saya yakin semua siswa kelas 7, kelas 8, kelas 9 mudah memahami ini, karena sangat-sangat sederhana. Nah, demikian tadi untuk proposal lanjutan bagian 1. Saya hanya membahas tentang rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Silakan dicoba, kemudian dikumpulkan secara bertahap. Kerjakan dulu bagian rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat. Nah, mudah bukan? Apa beda rumusan masalah, tujuan, dan manfaat? Silahkan dijawab pada Google Classroom kalian. Pertemuan kali ini cukup. Alhamdulillah, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.